Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh di rumah? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Dan adapun KD dan tujuan pembelajarannya, anak-anakku silakan simak langsung ya. Nah, itulah tadi pemaparan KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, silakan anak-anakku simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pembelajaran lalu kalian telah mempelajari tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Kondisi geografis negara-negara ASEAN yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang. Anak-anak solehku, sekarang kita akan membahas tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Flora merupakan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna merupakan berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lain. Sekarang kita akan membahas yang pertama, Indonesia. Adapun flora endemik yang berada di Indonesia yaitu yang pertama, anggrek hitam, bambu manggong, kayu eboni, sawo kecik, pohon sagu, matoa, bunga bangkai, kayu cendana, dan kayu kepuh. Adapun faunanya, yang pertama rusa bawean, banteng Jawa, rangkong papan, kasuari kerdil, kasuari gelambir tunggal, penyu hijau, badak Sumatera, owak Jawa, kadal coklat Kalimantan, jalak Bali, bekantan, kukang Jawa, burung cendrawasih, harimau Sumatera, macan tutul Jawa, orang utan Sumatera, landak Borneo, dan komodo. Sekarang negara yang kedua yaitu Malaysia. Adapun flora endemiknya yang pertama, asam keranji, cempaka kuning, dadap, daun kentut, lam toro, merbau, patah tulang, Nepanthes albomarginata, dan sambung darah. Adapun fauna endemiknya yang pertama, baning coklat, bulus, garang Jawa, harimau Malaya, kehung, katak gembong, dan labi-labi hutan. Negara yang ketiga itu Singapura. Adapun flora endemiknya yang pertama, pohon soga, pohon Kamboja, tembusu, dan bougainville. Kemudian fauna endemiknya yang pertama, bulus, kehung, kepala timah, dan lambat. Selanjutnya negara Filipina. Adapun flora endemiknya yang pertama, jeruk kalamansi, johar, yakal, apitong, ipil, mayapis, banyan, dan launan. Kemudian fauna endemiknya yang pertama, tarsius, betet kelapa Filipina, blekok sawah, elang ikan kepala kelabu, tamarau, dan kuya batok. Selanjutnya negara Thailand. Adapun flora endemiknya yang pertama, pohon racap ruek atau tangguli dan mangrove. Kemudian adapun fauna endemiknya yang pertama, gajah,
kucing batu, kukang benggala, tupai ekor sikat, dan seladang. Kemudian Brunei Darussalam, adapun flora endemiknya yang pertama meranti merah dan meranti kuning. Dan fauna endemiknya yaitu cupang Brunei, pelanduk kancil, dan Rhacoporus ningropalmat. Selanjutnya negara Laos. Flora endemiknya yang pertama bambu, liana, dan rotan. Kemudian fauna endemiknya macan kumbang, harimau, gajah, dan macan tutul. Selanjutnya Myanmar. Adapun flora endemiknya yang pertama pohon ek, pinus, tumbuhan paku, dan tumbuhan padauk. Adapun fauna endemiknya yang pertama babun, babi hutan, kijang, serau, dan merak hijau. Selanjutnya negara Vietnam. Flora endemiknya yang pertama bambu, pinus, dan mangrove. Sedangkan fauna endemiknya yaitu babi batang, musang rase, pelanduk kecil, dan macan tutul. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Adapun flora endemiknya yang pertama palma borassus, lamtoro, dan daun jintan. Adapun fauna endemiknya yaitu kukang kerdil, seladang, dole, burung belibis, kuau, merak, dan itik liar. Nah, anak-anak soleku, itulah tadi beberapa pemaparan tentang flora dan fauna endemik yang berada di negara-negara ASEAN. Anak-anak solehku, pada pembelajaran kemarin kalian telah belajar tentang teknik pembuatan patung, teknik mewarnai patung, dan teknik membuat sketsa. Sekarang kita akan bahas tentang membuat pameran karya seni patung. Anak-anak solehku, tahukah kalian apa itu pameran? Jadi, pameran adalah pertunjukan atau hasil karya berupa barang produksi, perorangan, atau kelompok. Adapun tujuan dibuatnya suatu pameran adalah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Adapun beberapa manfaat adanya pameran, yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Dan yang terakhir, sebagai bukti informasi sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar. Selanjutnya, dalam pembuatan pameran diperlukan beberapa tahap agar pameran dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan digunakan perlu dibersihkan dan ditata rapi dengan pembuatan denah agar pengunjung merasa nyaman. Kemudian yang kedua, menyusun hasil karya patung. Kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya serta memberi keterangan nama pembuatnya. Itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma